Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam ilmu shorof, yakni fi'lul amr. Adapun ta'rif fi'il amr yaitu huwa fi'lun yadullu ala talabi hudusil fi'li fi zamanil mustaqbal. Adapun yang dimaksud dengan fi'il amr yaitu kata kerja yang menunjukkan adanya suatu tuntutan untuk melakukan pekerjaan yang harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Contohnya, unzur, perhatikanlah. Ijlis, duduklah. Uktub, tulislah. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengubah fi'il mudhari ke fi'il amar. Perlu kita ketahui bersama, untuk membuat suatu fi'il amar, maka kita harus mengambilnya dari fi'il mudhari'nya. Nah, apakah semua wazan fi'il mudhari' bisa dibuat fi'il amar? Tidak. Wazan fi'il mudhari' ada 14 sesuai dengan dhamir yang ada. Maka yang bisa dijadikan fi'il amar adalah yang subjek atau fa'ilnya atau domirnya adalah orang kedua atau orang yang langsung kita ajak berbicara. Kalau orang ketiga kan tidak mungkin kita suruh. Oleh karena itu, yang bisa dijadikan fi'il amar adalah yang subjek atau domirnya anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Jadi totalnya ada 6. Nah, dari 6 wazan dari 14 wazan fi'il mudhari' lah yang bisa dijadikan fi'il amar. Sisanya tidak bisa kita jadikan ke fi'il amar. Pertama, cara mengubah fi'il mudhari' yang sulasi mujarrad, yang mana si sulasi ini fa fi'ilnya bukan hamzah. Yang pertama yaitu yang fa'il atau domirnya anta. Adapun wazan fi'il mudhari'nya taktubu atau taf'ulu. Maka adapun langkah untuk mengubahnya ke fi'il amar, yang pertama adalah hilangkan huruf mur'ahnya, yakni ta. Nah, langkah kedua setelah dihilangkan dengan huruf mur'ahnya adalah ganti dengan hamzah wasol di tempat ta mudorah yang dibuang tadi. Langkah ketiga, barisilah hamzah wasol yang dibuang tadi sesuai dengan harkat ain fiilnya. Kalau ain fiilnya berharkat dhammah, maka hamzah wasol tersebut juga diberi harkat dhammah. Tapi kalau ain fiilnya berharkat fathah atau kasroh, maka ain fi'il hamzah wasol tersebut diberi harkat kasroh juga. Langkah terakhir, sukunkan lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya yaitu ba. Maka jadilah dia uktub. Nah, uktub ini adalah fi'il amar yang si 3 huruf atau sulasi mujarrad yang tidak mengandung huruf illat dan juga bukan mahmus atau mengandung hamzah. Begitupun ketika kita hendak merubah fi'il mudhari' ke fi'il amar dengan jenis fi'il yang sama, beginilah cara dan langkahnya. Yang kedua, cara mengubah fi'il mudhari' ke fi'il amar yang dhamirnya antuma. Langkah pertama, buang huruf mudhari'ahnya dan ganti dengan hamzah wasol. Kemudian langkah kedua, barisi hamzah wasol tersebut sesuai dengan baris ain fi'ilnya. Jika baris ain fi'ilnya dhammah, hamzah wasol baris dhammah. Jika ain fi'ilnya berbaris fathah atau kasroh, maka hamzah wasol berbaris kasroh. Langkah terakhir, buang huruf nunnya. Maka jadilah dia uktuba. Nah, uktuba adalah fi'il amar yang domirnya antuma. Yang ketiga, cara mengubah fi'il mudhari' yang domirnya anti. Yang pertama, buang huruf mudhari'ahnya dan ganti dengan hamzah wasol. Langkah kedua,
barisi hamzah wasol tersebut sesuai baris ain fiilnya. Jika ain fiil dhammah, hamzah wasolnya dhammah juga. Jika ain fiil fathah atau kasroh, hamzah wasolnya berbaris kasroh juga. Selanjutnya langkah yang terakhir, buang huruf dunnya, maka jadilah dia uktubi. Selanjutnya cara mengubah fi'il mudhari yang 3 huruf yang domirnya adalah antum. Untuk langkah pertama, kedua, dan ketiga sama dengan fi'il mudhari yang sebelumnya. Perbedaannya di langkah terakhir. Maka adapun langkah terakhir yaitu buang nunnya, kemudian ganti dengan alif sebagai tanda adanya nun yang dibuang. Maka jadilah dia uktubu. Selanjutnya yang terakhir, cara mengubah fi'il mudhari dengan domir antunna ke fi'il amar. Langkah pertama, buang huruf mudhari'ahnya dan ganti dengan hamzah wasol. Langkah kedua, barisi hamzah wasol tersebut seperti baris ain fiilnya. Jika ain fiilnya dhammah, hamzah wasol dhammah. Jika ain fiilnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya berbaris kasroh. Nah, maka jadilah dia uktubna. Nah, uktubna adalah fi'il amar untuk wazan antunna. Untuk kita ketahui bersama, hamzah pengganti huruf mudhari'ah ketika diubah menjadi fi'il amar itu ada 2. Yang pertama hamzah wasol seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua hamzah qat'i. Lantas kapan hamzah qat'i ini digunakan? Hamzah qat'i digunakan ketika fi'il mudhari yang akan diubah itu adalah fi'il si 4 huruf sewajan af'ala. Nah, fi'il mudhari yang wazan af'ala ketika diubah menjadi fi'il amar, maka mudhari'nya, huruf mudhari'ahnya dibuang dan diganti dengan hamzah qat'i. Perbedaan hamzah wasol dengan hamzah qat'i, kalau hamzah wasol ketika dia berada di tengah-tengah kalimat, hamzahnya tidak dibaca. Sedangkan hamzah qat'i dimanapun posisinya di dalam kalimat, dia akan selalu dibaca. Selanjutnya cara mengubah fi'il mudhari sulasi mujarrad yang mahmus atau yang mengandung hamzah ke fi'il amar. Kita ambil contoh fi'ilnya akhadha, fi'il mudhari'nya ya'khudhu. Maka adapun langkah cara mengubahnya ke fi'il amar adalah pertama, buang huruf mudhari'ah dan hamzahnya. Maka jadi dia khudhu. Selanjutnya langkah terakhir, sukunkan lam fi'ilnya, maka jadilah dia khudh. Nah, khudh ini adalah fi'il amar dari ya'khudhu sewajan dengan domir anta. Ketika dia diubah menjadi anti, maka dia menjadi khudhi, antuma menjadi khudha, antum menjadi khudhu, dan antunna menjadi khuzna. Atau contohnya ya'kulu, dibuang huruf mudhari'ah dan hamzahnya menjadilah dia kulu, sukunkan huruf akhir atau lam fiilnya, maka jadilah dia kul. Maka apabila dimasukkan ke domirnya jadilah dia kul, kuli, kula, kulu, dan kulna. Begitupun dengan fiil-fiil yang lainnya yang sejenis dengan ya'khudhu atau ya'kulu ini. Beginilah cara mengubahnya ke fi'il amar. Nah, dari penjelasan kita sebelumnya, maka kita bisa memahami adapun tasrif fi'il amar yaitu uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Dan adapun tasrif fi'il amar ketika muttasil dengan dhamir nasab, maka bentuknya adalah uktubuhu, uktubuhuma, uktubhum, uktubha, ubtuk, uktubhuma, uktubhunna, uktubni, uktubna. Domir di sana menjadi maf'ulun bih, oleh karena itulah posisinya menjadi mansub atau dinasabkan. Selanjutnya ada yang disebut dengan amrul ghaib atau fi'il amar ghaib. Adapun yang dimaksud dengan amrul ghaib adalah huwa idkhalu lamil amri alal mudhari fayakunu majzuman, yaitu
Memasukkan lam amar ke dalam fi'il mudhari sehingga fi'il mudhari menjadi dijazamkan atau disukunkan. Nah, di sini lamul amar ini masuk kepada fi'il mudhari yang ghaib atau yang fa'il atau domirnya adalah orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Adapun domir yang dibicarakan itu adalah huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, keenam domir ini disebut dengan domir ghaib. Nah, fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah enam domir ini akan bisa menjadi amrul ghaib andai kata dimasuki oleh lam amar. Maka adapun tasrif dari lam amar ini adalah tasrif amrul ghaib ini adalah liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, litaktub, litaktuba, liyaktubna. Cara mengubahnya ke fi'il amar hampir sama dengan fi'il amar yang mukhatab tadi. Cuman pada fi'il amar ghaib ini dia tidak dibuang huruf mudhari'ahnya, cukup dimasukkan lam amar yang berbaris kasroh di awal fi'il mudhari dan berikutnya mengikuti langkah cara mengubah fi'il amar mukhatab yang sebelumnya telah kita bahas. Maka adapun nanti bentuk terjemahan dari amrul ghaib dengan amr mukhatab ini akan sangat berbeda sekali. Kalau seandainya contohnya amar mukhatab, uktub artinya tulislah, yang kita suruh itu seorang laki-laki dengan domir anta, maka ketika dia di amrul ghaib, liyaktub, yang kita suruh adalah dia, bukan lawan kita bicara langsung yang kita suruh. Walaupun kita sampaikan ke lawan kita bicara langsung, tapi yang harus melakukan pekerjaan itu adalah dia yang kita bicarakan. Maka terjemahannya adalah suruhlah dia huwa menulis. Atau contohnya liyaktuba, suruhlah mereka berdua menulis. Atau contohnya liyakhruja, suruhlah mereka berdua keluar. Lantas apakah amrul ghaib ini fi'il amar? Amrul ghaib sebenarnya adalah fi'il mudhari dari segi siaknya atau sigohnya, cuman maknanya makna fi'il amar. Selanjutnya i'rab fi'il amar. Adapun i'rab fi'il amar itu mabni. Mabni fi'il amar terbagi 4. Yang pertama mabani ala sukun atau dibina atas sukun andai kata fi'il mudhari'nya itu adalah fi'il yang sahih. Selanjutnya yang kedua mabaniu bihasbi harful illat andai kata fi'il mudhari'nya mengandung huruf illat. Yang ketiga mabaniu alal fathah andai kata fi'il mudhari'nya adalah mudha'af atau mengandung huruf yang bertasdid. Contohnya zunna menjadi yazunnu. Zunna adalah fi'il amarnya, maka kalau dimasukkan ke wazannya menjadi zunna, zunna, zunnu, zunni, zunna, zunna. Dan yang keempat mabaniyu bihasbin nun atau dibina dengan membuang nun. Ini untuk fi'il mudhari yang domirnya adalah anti. Ketika diubah menjadi fi'il amar, maka i'rabnya adalah mabaniyu bihasbi nun atau dengan membuang nun. Maka i'rab fi'il amar ini sekaligus menjadi ciri-ciri fi'il amar. Selain itu ciri-ciri lainnya adalah harus menunjukkan permintaan atau tuntutan, kemudian bisa dimasuki atau menerima ya mukhatabah seperti di anti tadi atau uktubi. Kemudian harus mengikuti wajan tasrif wajan atau tasrif fi'il amar seperti yang kita pelajari tadi. Kemudian tanda lainnya juga bisa menerima nun taukid di samping menunjukkan tuntutan atau perintah. Adapun contoh fi'il amar yang dimasuki oleh nun taukid itu contohnya uktub. Ketika dimasuki nun taukid khafifah maka berubahlah dia menjadi uktuban.
atau ketika dimasuki oleh nun taukid sakilah atau nun taukid yang bertasdid, maka jadilah dia uktubanna. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, berkah, dan bisa kita paham bersama, bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.